Cinta Kajian Sunnah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, insya Allah kita akan sama-sama sedikit mempelajari tentang adab atau urutan kita berpuasa. Karena ya insya Allah Ramadan sebentar lagi dan sebaiknya kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berbuka. Dalam berbuka ya pasti ada kebahagiaan. Oleh karena itulah yang banyak ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, khususnya orang-orang yang baru belajar untuk berpuasa, adalah berbuka. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, telah mengatakan, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaannya adalah inda fitri, ketika dia sedang berbuka. Wa farhatun, dan juga kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka. Bagaimana tidak berbahagia ketika dia dari pagi ya menahan lapar, menahan haus, kemudian dia dihalalkan, dibolehkan kembali untuk makan dan minum. Maka inilah kebahagiaan yang pertama. Dan adapun kebahagiaan yang kedua yang nanti akan dijumpai oleh orang-orang yang melakukan adalah ketika dia berjumpa dengan Allah. Bagaimana dia tidak bahagia ketika diizinkan, diperbolehkan, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, tapi melalui pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan pintu Rayyan. Bahkan kebahagiaan lagi adalah nanti puasa ya diiringi juga dengan baca Al-Quran, nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Nah, inilah kebahagiaan akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa nanti. Nah, oleh karena itulah kita nanti pada saat memasuki bulan Ramadan, ya maka kita perhatikan, ya jangan sepelekan masalah berbuka ini. Apalagi sudah jelaskan juga banyak sekali dalam beberapa kitab tentang berbuka ini adalah harus disegerakan. Seperti kata Rasulullah, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Segerakanlah berbuka dan kemudian akhirkanlah waktu sahur. Begitu juga Nabi pernah mengatakan, la yazalun nasa bi khair ma'ajjalu al-iftar. Senantiasa manusia ini dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Pada saat berbuka, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal. Misalnya, kita ini cuci tangan sebelum kita nanti menyentuh makanan. Dan juga perhatikan makan itu dengan tangan kanan. Dan pada saat makan kita pun tidak bersandar. Adapun urutan yang perlu diperhatikan di dalam berbuka ini adalah ya kita awali pada saat azan berkumandang, pada saat sudah masuk azan maghrib, hendaklah kita menyegerakan berbuka. Dan sebelum kita memakan, ucapkan bismillah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, idza akala ahadukum, ya apabila seseorang di antara hendak makan, fal yadkurismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah pada awalnya. Tetapi apabila dia lupa di awalnya, hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi pada saat kita hendak makan, diawali dengan mengucapkan bacaan basmalah atau bismillah. Namun ketika kita tidak membaca bismillah, maka pada saat kita ingat, hendaklah kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian setelah itu ya hendaklah kita memakan makanan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya kita makan rutop. Kalau seandainya rutop kita tidak jumpai, maka dianjurkan untuk makan tamar. Nah, kalau kita tidak juga jumpai, ya kita minumlah air. Dan itu disegerakan. Sebagaimana disebutkan, karena Rasulullah SAW ya adalah Rasulullah SAW itu ketika berbuka, Nabi itu memakan ya rutobat, yaitu beberapa rutop. Ya, memakan beberapa kurma, yaitu kurma basah. Fa'ilam yakun rutobat, kalau tidak ada rutop, kemudian Nabi memakan tamarat, beberapa tamar, yaitu kurma kering. Tapi wa'ilam takun, kalau tidak ada juga kurma kering, hasawat min ma'in, Nabi meminum beberapa teguk daripada air. Nah, jadi kalau seandainya kita hendak berbuka, awali kalau bisa disunahkan, dianjurkan untuk memakan rutop. Kemudian kalau tidak kita jumpai rutop, ya dengan tamar. Kalau tidak juga, maka kita hendaklah minum air. Apakah itu teh ataupun yang sejenis, atau apapun makanan yang memang
pada tiap daerah berbeda bentuk bukaannya ataupun makanannya. Kemudian setelah kita makan ya rutab, barulah kita membaca doa berbuka. Nah, di antara contoh yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya, seperti yang disabdakan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, zahabaz zoma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zoma', telah hilang lenyap yang namanya dahaga atau haus. Wa batallatil uruk, dan telah basah, wa batalat dan telah basah al uruk, kerongkongan. Wa sabatal ajru, dan telah tetap insyaallah pahala-pahala. Itu dicontohkan oleh Rasulullah, doa pada saat kita berbuka. Adapun doa-doa yang lain, misalnya seperti Allahumma laka sumtu dan seterusnya, itu di dalam beberapa penjelasan para ulama, ya ulama-ulama hadis, bahwa hadis ini adalah dhaif, dan sebaiknya kita ketika membaca doa adalah cari doa-doa yang sahih. Walaupun zahaba zoma'u ini adalah hadisnya hasan, tapi boleh dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang dapat kita lakukan lagi pada saat kita berbuka, setelah kita tadi mengucapkan doa zahaba zoma'u dan seterusnya, dianjurkan bagi kita untuk berdoa dengan apa yang kita inginkan. Karena berdoa ya pada saat kita berbuka itu adalah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, salah satun la turaddu da'watuhum. Jadi ada 3 golongan orang, kalau mereka itu berdoa tidak akan ditolak doanya. Pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ya ketika dia berbuka. Dan yang ketiga wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Jadi doa orang yang berpuasa itu adalah merupakan salah satu ya yang dikabulkan oleh Allah pada saat dia berbuka. Ya, maka jangan sia-siakan atau manfaatkanlah waktu ini. Jadi pada saat kita berbuka, di tengah-tengah kita berbuka, luangkan waktu untuk berdoa apa yang kita inginkan. Apakah itu berdoa untuk kebaikan dunia kita ataupun untuk kebaikan kita nanti di hari kiamat. Kemudian juga setelah selesai kita berbuka, kita sudah menikmati hidangan yang kira-kira cukup untuk kita, maka hendaklah kita membaca doa selesai makan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, apabila seseorang di antara kalian makan, ya maka adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, maka dikatakan ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi apabila seseorang selesai makan, lalu dia membaca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan makan kepada kami ini, min ghairi haulin minni, ya tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan. Dan jika diucapkan, kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dianjurkan bagi kita setelah kita menikmati hidangan berbuka, ya hendaklah kita menutup dengan mengucapkan alhamdulillah, atau lebih lengkap alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya, insyaallah dengan doa ini akan diampunlah dosa-dosa kita. Nah, saya rasa cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi berkenaan dengan urutan berbuka ya memberikan faedah untuk saya dan juga kepada keluarga saya dan kepada seluruh kaum muslimin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك